Malah direm. Bang Herman, Bang Herman. Bang Ian itu teman-teman. Om bekas. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brenky. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Civic Genio tahun 93. Seperti biasa, kalau review biasanya kita akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dan sedikit experience ya, sama ya. Ini kan sudah, kalau tahun 90-an ini sekarang sudah masuk ke lifestyle teman-teman. Harganya yang bagus itu nggak karuan, udah nggak inilah. nggak bisa dinalar teman-teman. Kalau yang kondisinya bagus, terawat, orisinil, istimewa. Karena sekarang penikmat mobil itu ya, segmennya sudah banyak. Satu, mobil sport, mobil jeep gitu, mobil baru-baru yang kenceng-kenceng modifikasi, terus mobil klasik yang tahun 60, 70-an, 80-an. Sekarang sudah mulai ada penghobi mobil tahun 90-an. Kalau teman-teman seusia saya, keluaran 89, 90-an, dulu mungkin sering lihat mobil ini, mobil harian biasa teman-teman. Tapi sekarang nyatanya sudah banyak yang mengoleksi, banyak yang memburu ya. Makanya harganya yang istimewa juga jadi mahal. Kembali ke Civic Genio tahun 93. Ini PKB-nya kurang lebih 1 jutaan ya, 800 sampai 1 jutaan. Kemudian ini mesinnya itu 1600 SOHC PGM-FI injeksinya Honda yang versi lama ya. Kemudian kalau di atas kertas horsepower-nya 120-an, 120 horsepower. Tapi ya karena sudah lama, jadi kalau kita tes mungkin nggak akan segitu teman-teman, atau mungkin malah bisa lebih kalau sudah diporting, sudah punya anak muda kan, karena rata-rata Genio ini bekas dipakai anak muda, kecuali memang benar-benar orang lama. Kayak tadi saya ketemu Pak Haji itu tetangga di perumahan saya dan Mas Wahid, juga sempat pesan ke BMI juga, cerita kalau temannya sempat beli Genio dulu, sudah lama 50 juta. Sekarang teman-teman pasarannya 50 juta juga, yang kondisi yang umum lah ya, seperti ini cukupan lah, yang nggak bagus-bagus amat. Kalau yang bagus-bagus amat saya yakin kok harganya pasti terserah sama yang punya mau dijual berapa teman-teman, dan terserah sama yang beli kira-kira deal di harga berapa. Ini teman-teman kondisi mesinnya itu, injeksinya. Lah kekurangannya Honda yang lain ya paling suara ini loh. Kalau karena usia ya, jadi ini berisik banget nih fannya. Jadi harus ditata lagi, karena kadang nyampluk ini juga nyampluk apa sih kena kabel dan lain-lain lah, memang harus ditata. Terus ada isu orang bilang katanya Genio Maestro gampang overheat. Sebenarnya kalau mobil tua itu tahun 90-an kalau nggak dirawat ya penyakitnya banyak teman-teman, di kaki-kaki kocak semua, terus di pendinginan ini, radiator. Jadi sebenarnya kalau saran saya, kalau sampean beli mobil tahun 90-an ya, opnam di bengkel beberapa hari lah, seminggu paling enggak, kita cek semua dari mesin, ya pengapian dan lain-lain, elektrikal, terus fan ini, kipas-kipas ini, fan bel ini ya, terus radiator, semua harus dicek sih. Oke, kita lompat saja teman-teman, kita ke desain. Kalau Genio, karena segmennya saya pikir dari dulu sampai sekarang adalah anak muda, maka menurut saya Civic Genio ini desainnya timeless ya. Jadi mengkapsul, kalau yang tahun 93 ini kan sudah mengkapsul, sudah generasi lebih baru lagi daripada yang Grand Civic ya. Anak-anak muda sekarang model ini velgnya diganti, kemudian dikasih apalah dektel atau karbon-karbonan gitu ya, jadi masih kelihatan tidak tua-tua amat teman-teman, walaupun sebenarnya ya tahun 93 itu sekarang 2021 teman-teman, berarti sudah banyak tahun, itu belasan tahun teman-teman.
dari samping, depan masih enak dilihat. Kemudian warna-warna ini kan udah gantian nih. Warna ratingnya yang kuning, kayak di belakang ini teman-teman. Warna ratingnya kuning. Justru menurutku malah kelihatan lebih kontras ya, lebih ganteng. Seandainya ini diganti putih kayak depan tuh, malah jadi kurang teman-teman. Tapi karena ini ada warna merah, ada kuning, ada putih. Kalau dilihat dari sudut sini malah cakep. Kemudian hal-hal kecil kayak ini nih teman-teman. Ini tarikan-tarikan bentuknya kan beda sama Accord ya. Jadi memang ini kelihatan lebih simpel ya, kecil, simpel gitu. Jadi memang desainnya mungkin dari sononya ini diperuntukkan untuk anak-anak muda yang simpel, yang sporty ya. Kemudian untuk interiornya juga masih bludru, 90-an itu bludru rata-rata teman-teman. Cuman ini kalau diperhatikan dengan detail, lekuk-lekukannya ya, lekuk interiornya, kemudian warna-warnanya ada kemerah, putih, titik-titik itu, motif-motifnya itu ini sporty juga. Dilihat tuh enak gitu loh. Kalau masih ori teman-teman, kalau kalian cari Honda atau mobil tahun 90-an ya, saranku mungkin kalau cari luarannya yang masih ori itu bisa dikatakan agak susah, karena ya itu tadi yang ori mesti mahal, yang luar dalam ori mahal teman-teman. Paling enggak mesinnya aman lah ya, kemudian bodinya nggak keropos-keropos amat, nanti dicat lagi, interiornya masih utuh gini lah, ini masih cukupan nih, door trimnya masih ori, jok-joknya masih ori bludru walaupun ada sedikit minus nih karena pemakaian ya, tapi masih aman lah ya. Kemudian itu dari desainnya. Kalau dari kualitasnya itu mungkin bagi pengguna Honda sudah sangat paham. Teman-teman saya yakin banyak yang pakai Genio, pakai Estilo, Grand Civic, Maestro, Cielo, saya pikir banyak yang pakai. Saya pikir untuk kualitas platnya itu Honda ini malah ini gampang berkarat, gampang merempul teman-teman. Itu berbeda banget ketika kita pelihara Greco gitu teman-teman, karena saya pernah punya teman, jadi saya pakai Maestro, beliau pakai Greco, nah, sama-sama parkir di luar, sama-sama cat baru, punya aku udah merempul gitu, lama-lama punya aku merempul, punyanya itu masih aman. Jadi memang saya pikir kualitas platnya kurang sih, nggak begitu tahan dengan air hujan, nggak begitu tahan dengan air hujan, terutama di bagian sini nih, list kaca ini itu paling riskan Honda teman-teman. Jadi bisa bocor sampai dalam sini nih. Terus bagian sini teman-teman, ini kan list ini kan talang airnya lewat sini teman-teman. Nah biasanya kalau Honda itu, kalau kalian mau cek Honda itu sininya mesti banyak yang karat teman-teman, tapi ini masih mending sih. Mungkin kalau saking seringnya di luar bisa berkarat, biasanya sininya teman-teman, sini sama ini bagian engsel sini. Ada lagi nih bagian sini teman-teman, bagian sini untuk sedan ya Honda ya, Genio, Maestro itu sama, ininya biasanya udah berantakan semua nih. Kayak gini, jarang banget yang masih utuh. Padahal kalau kita nyari mobil hobi itu biasanya cari yang utuh ya. Tapi ini saya dulu pernah tak akalin, tak pesenin, jadi luarnya masih aman, dalamnya tuh yang keras itu tak pesenin di tukang kayu. Dilem bisa, tapi ya walaupun bentuknya tetap aneh sih, tapi bisa teman-teman. Teman-teman, kita sudah berada di interiornya Civic Genio, dan semuanya masih manual, tidak ada elektrik di bagian kemudi sini nih. Semuanya masih manual, maju mundurnya juga masih manual. Kita akan lihat di sisi kanan sini driver teman-teman, sangat sederhana juga ya, seperti ini. Belum ada retract ya, belum ada retract, ini cuman on off untuk power window. Ini auto yang bagian driver, kita coba ya. Nah, naik turunnya auto, kemudian untuk yang lain kontrolnya masih sesuai, ini nggak bisa auto.
nggak tahun sekian, bahkan Civic tahun 2005 itu penyakitnya itu di bagian sini nih. Modulnya ini biasanya gampang error. Kita kalau ganti ini harus satu set, harganya 500.000. Sama ini nih teman-teman, penyakitnya Honda nih. Enggak Cielo, enggak Maestro, sama ini kan kayak ringkih banget nih. Apalagi ini udah nggak ori kayaknya nih. Oh masih ori deh. Kalau ori itu warnanya agak keabuan teman-teman. Kalau gantian aftermarket itu udah nggak ada yang ori, biasanya buatan Thailand. Kemudian setirnya udah mulai kayak gini nih. Ya karena usia dan wis surak karuan gitu teman-teman. Dan ini yang jual jarang gitu loh. Jadi kalau mau ganti susah. Biasanya di retrim pakai kulit, tapi nanti bentuknya jadi aneh. Itu kekurangannya. Kemudian biasanya ini agak gini, agak dengklek ini nggak bisa naik biasanya. Tapi ini aman sih masih. Ini desain ininya terlalu biasa sekali atapnya ini, plafonnya belum yang halus gitu masih kayak karpet gitu. Nah ini juga ya udah usia, biasanya juga udah nggak span gini. Kemudian yang penting lagi mungkin kalau mau teman-teman mau beli mobil tahun 9 bulan, diperhatikan kacanya. Ini nggak tahu sih masih ori apa enggak, masih ori kayaknya sih ini, tapi masih aman kacanya, nggak ada baret. Karena usia segitu biasanya baret, pada baret. Itu posisi duduknya cukupan, ini joknya empuk banget, ini sangat-sangat empuk, sangat-sangat nyaman, cuman kecil teman-teman. Mungkin kalau orang segede Om Second itu agak susah ini. Kalau saya kan orang kecil, badannya kecil, jadi masih oke lah. Dan ini ya udah tilt nih, naik turunnya bisa, tapi naiknya nggak banyak gitu loh. Dan ini nggak bisa naik turun gitu. Jadi kalau orang yang tinggi kayaknya susah banget nih masuk nih. Kayak untuk bagian sini ada kontrol electric mirror di sini, kanan kiri naik turun ada semua. Retracknya nggak ada. Kemudian di bagian sini ini ada AC, masih mode lama, geser-geser gini. Mode hembusan 1, 2, 3. Ini pengaturannya, ini mode hembusannya. Kemudian ini untuk suhunya, ada pemanasnya juga teman-teman. Atas banget nih, paten bagi. Waduh. Nah ini untuk lacinya, bahannya biasa aja kayak plastik biasa nih, tipis. Ada pocket di sini. Ini sangat-sangat rapi. Ini nota perbaikan, berarti mobil ini memang terawat nih teman-teman. Istimewa. Ini asbak, ini pemantik, masih berfungsi sepertinya nih. Ini transmisinya 5 percepatan. Biasanya kalau manual teman-teman itu Honda yang tahun lama ya, penyakitnya Maestro dulu itu kayak ada jedanya, jadi kayak deg gitu. Jadi di swing arm sama busing-busingnya biasanya yang perlu dicek, karena mungkin sering dihentak-hentakan kan ya, karena manual kan kickdownnya kan mungkin galak, beda kalau matic. Punya aku yang matic dulu aman sih, nggak ada jeda-jeda gitu. Yang manual ini agak sedikit ada jeda di kayak swing armnya, kayak goyang loh, ini kayak ngayun-ngayun kalau jalan. Mungkin itu salah satu penyakitnya gitu ya, gitu sih. Ini di belakang nih, belakangnya sepertinya juga nyaman karena kan kualitasnya sama, cuman itu sempit sih. Emang nyoba nggak usah ya, coba nyiksa aku. Ini mini sekali. Ini belakangnya ada defoggernya nih, tapi sudah berkarat. Udah habis kayaknya nih, udah nggak fungsi mungkin. Udah nggak ada ininya. Ini ada asbak juga, tapi ya sempit ya. Ini nggak buat road trip mobil ini, buat nongkrong teman-teman. Jadi yo sempit-sempitan sebentar nggak apa-apa. Ini nggak ada nih lampunya. Belikan online banyak nih, 50.000 paling. Lah ini malah aman nih, ada ininya ya di sini ya, jadi jarang turun. Punya akot malah pada turun kadang ini ya, plafonnya. Oke.
Teman-teman, kita akan coba test drive Genio tahun 93 manual. Walaupun sebenarnya tahun segitu kalau kita menilai kaki-kakinya pasti kondisinya sudah nggak utuh teman-teman, apalagi ini kan sepertinya bekas anak muda, jadi sudah sempat diceperkan sedikit. Tadi saya sempat coba sebentar sih, masih enak, pantulannya masih oke. Jadi ya kita mencoba mobil tua teman-teman, jadi nggak bisa kalau kita mungkin kondisinya dengan pas barunya sangat jauh teman-teman. Cuman ini masih enak sih, cuman ya kalau untuk keluarga atau orang tua, kalau kondisi pernya potongan seperti ini kurang, jadi agak rigid, agak keras. Tapi mungkin kalau dipakai buat manuver ya, lihat nikung atau kecepatan tinggi, mungkin ini lebih stabil teman-teman, karena kan jaraknya lebih rendah kan, mobilnya lebih ceper, lebih stabil. Tapi ini lumayan baik kondisinya sih kaki-kakinya, karena biasanya usia segini itu rakster kayak ball joint tiotnya kan pada bunyi sepeleng tuh. Ini masih aman nih, nggak ada bunyi, nggak ada apa, walaupun diceperin. Artinya mungkin walaupun pemakaian anak muda, mobil ini kaki-kakinya dirawat teman-teman. Ini dari kaki-kaki ya, dari mesin nanti kita coba di jalan yang agak panjang. Kalau kita lihat dari suara mesinnya sih masih aman sih, masih bagus sih kondisinya. Ya kalau buat nginjek posisi tidur atau kayak gini ya kerasa getarannya. Coba ya, enggak begitu, belakangnya sih ya, depannya aman, belakangnya keras. Mungkin ini shock breakernya udah mepet sama stopper teman-teman, jadi udah nggak ada ruang buat ini lagi, buat mantul lagi. Malah direm. Bang Ian itu teman-teman, om bekas. Aduh, mati lek. Iya. Susah lama ke manual. Malu-maluin banget. Kita coba ya. Kickdownnya kurang ini, pengapiannya sedikit butuh sentuhan ini. Kickdownnya nggak ada, jadi harus lari dulu baru RPM-nya baru ngebus cus gitu. Nih ya, 120 horsepower teman-teman di dalam kertas, di atas kertas atau di dalam kertas. Tapi ya kenyataannya mungkin sudah turun ya, karena kan sudah usia, ini sudah berapa puluh tahun, belasan tahun. Masih lumayan sih, enak nih, setirnya masih bisa gitu. Sebuah prestasi mobil tahun 90-an dengan kondisi yang cukup loh teman-teman, bukan mobil koleksi ya. Nah, mobil koleksi tahun 90-an Genio Maestro itu tumpahannya enak banget, pasti masih enak banget. Kalau ini notabene kan sepertinya mobil harian nih, tapi masih enak, jadi saya agak kagum juga. Motoba apa ya, lumayan bro ya. Honda suaranya tuh enak teman-teman, kalau dikasih knalpot free flow kayak gini. Ini free flow nggak tahu sih, cuman knalpot racing ya, aftermarket, empuk. Nanti kira Maestro. Iyalah, ini kan kita bahas Civic ya. Ini anak muda banget sih, dashboardnya ini ya. Masih kelihatan nuansa remajanya masih kelihatan, nuansa anak mudanya kelihatan. Banyak polisi tidur ya, sedih ya.
Di calon-calon nang ngono kok mbok lakoni nang aku mending standar ayo nyaman itu bagus bagus. Baik teman-teman, saya kira review Civic Genio kali ini sudah cukup. Barangkali teman-teman ada pengalaman lain karena sudah sempat memelihara lama, barangkali bisa disampaikan di komentar. Sekian, bila ada yang kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di vlog lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.